mengatakan, belum lagi dia turunkan tangannya, air hujan sudah turun. Hanya orang tak tahu, engkau orang spesial. Bukankah malam itu kau yang datang ke masjid? Tahuan oleh orang lain, ya Allah, tak ada rasanya nikmat hidup, kembalikan aku kepadamu. Dan dia wafat. Apakah di sana ada cinta untuknya? Atau tak ada? Suatu hari di kota Madinah, paceklik. Hujan tak turun-turun. Dan alangkah seringnya di kota Madinah, hujan terlambat turun. Sehingga tanaman-tanaman sudah pada mati, hewan-hewan sudah mulai kekurangan air. Sekarang saja berapa kali kita sholat istisqa di kota Madinah. Apalagi dahulu kala. Maka orang berbondong-bondong sholat ke lapangan, sholat istisqa berkali-kali, hujan tak turun-turun. Allah belum turunkan hujan. Berkata perawi kisah, suatu malam saya sedang berada di Masjid Nabawi, di sepertiga malam yang terakhir, dan saya berbaring. Orang mengira saya tidur. Tiba-tiba datang seseorang yang saya tak kenal siapa dia. Dia sholat tak jauh dari diri saya. Sholatnya demikian tenang, sholatnya demikian hebat, sholatnya demikian khusyuk, sholatnya demikian tuma'ninah. Setelah itu dia menengadahkan tangannya ke langit, minta Allah menurunkan air hujan untuk hamba-hambanya di kota Madinah. Dan dia berdoa dengan doa-doa yang luar biasa, pujian-pujian yang luar biasa kepada Allah. Perawi mengatakan, belum lagi dia turunkan tangannya, air hujan sudah turun. Air hujan sudah turun. Saya berkata, siapa orang ini? Hari gelap, tak jelas siapa orangnya. Sudah berkali-kali kita sholat istisqa, puluhan, ratusan orang menghadap Allah, Allah tak kabulkan doa mereka. Siapa orang ini yang ketika menengadahkan tangan ke langit, belum dia turunkan tangannya, hujan sudah turun? Siapa Anda? Lalu saya iringi dia pergi. Tanpa dia sadar saya mengiringi dia, karena dia mengira saya tidur. Padahal saya memperhatikan gerak-geriknya dan mendengarkan isi doanya. Tibalah dia di sebuah rumah dan masuk ke rumah itu. Saya tandai rumah itu. Besok paginya saya ke sana. Ternyata rumah saudagar kaya. Saya pun bertanya, saudagar kaya siapa ini? Fulan bin Fulan. Apa perdagangannya? Banyak diantaranya berdagang budak. Tahu antum budak? Manusia milik manusia yang diperdagangkan, manusia yang bagikan mobil. Lalu saya datang ke saudagar itu bertanya, seolah-olah saya sedang mencari seorang budak untuk saya beli. Ketika saya disambut, saya mengatakan saya ingin membeli seorang budak dari dirimu. Baik, mulai budak satu persatu didatangkan. Ini kemampuannya begini, 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 tidak yang lain. Begini, 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 tidak yang lain. Begini, begini, ini kehebatannya, keahliannya begini, begini, tidak yang lain. Habis semua budak. Sang majikan mengatakan, saya tak punya budak lagi. Mungkin Anda salah alamat. Mungkin ini bukan rumah saya yang Anda tuju. Saya mengatakan, rumah Anda yang saya tuju. Saya yakin inilah rumahnya. Saya ingin mencari orang dengan spesifikasi tertentu. Dia mengatakan, budakku tak ada lagi, habis.
Tapi ada satu orang budak yang tak saya jual, karena tak bisa apa-apa, tak mampu apa-apa, tak punya spesialis apa-apa. Dia hanya kerjanya saya suruh jaga. Kalau dijual pun tak laku, tak punya kemampuan, wajahnya jelek. Saya berkata, mungkin ini orang yang tadi malam. Saya berkata, datangkan kepada aku. Walau itu adalah budakmu, kalau engkau mau jual, mungkin aku mau membelinya. Kemudian didatangkanlah budak itu. Wallahi, dialah orang yang saya lihat tadi malam. Ini orangnya. Namun dia tidak tahu, dia ketahuan. Takwanya yang luar biasa hebat. Seorang budak yang di tengah kehidupan manusia dihinakan, bukan disanjung, tak punya pentas untuk hidup, disuruh. Akan tetapi takwa adalah takwa, saudaraku. Allah tak melihat engkau budak atau penguasa. Allah melihat takwa yang ada di hatimu. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu saya berkata, sepertinya ini yang saya ingin beli. Si budak berkata, jangan tuan, jangan beli saya. Ya, saya ingin beli kamu. Si budak mengatakan, saya tak bisa apa-apa, saya tak mampu apa-apa. Si fulan pandai begini, si fulan pandai besi, si fulan pandai begini, si fulan pandai. Itu yang harus Anda beli. Saya apa? Tidak, saya mau beli kamu. Si budak ini heran, tak pernah ada orang yang ingin membeli dia. Semua orang tak suka dia. Kenapa? Tuan yang satu ini pengen beli saya. Dia berusaha untuk membuat saya tak membeli dia. Namun saya beli. Dan si majikan terasa bahagia, ada budak yang tak laku dijual, laku hari ini tanpa sebab. Akhirnya saya beli itu budak. Si budak itu penuh keheran-heranan, kenapa saya dibeli? Selama ini saya tak dicari orang. Tak ada orang menginginkan saya. Setiap orang mencari budak, setiap ditawarkan saya, orang melengos, tak inginkan saya. Beberapa hari di rumah majikannya yang baru, tak diberi tugas apa-apa, hanya dilayani, diberi makan, diberikan. Si budak itu pun heran, ada apa ini? Lalu suatu hari dia bertanya kepada majikannya, tuanku, tunjukkan kepadaku kenapa dan mengapa. Saya orang tak punya apa-apa, saya orang tak bisa apa-apa, wajah saya jelek dan semacamnya. Kenapa Anda tiba-tiba ingin membeli saya dan tidak mempekerjakan saya apapun? Perawi kisah mengatakan, engkau orang spesial. Hanya orang tak tahu, engkau orang spesial. Terlihat perubahan di wajah budak itu. Ternyata ada orang yang tahu dia orang yang bertakwa. Ketahuan dia menyembunyikan ketakwaannya. Dan orang yang beriman mencari takwa, bukan mencari harta. Dia pun berusaha menghindar, tapi perubahan wajahnya kelihatan. Tuan, itu tidak benar, Anda salah orang. Tuan, itu tidak benar, Anda salah orang. Begini, begini, begini. Dia menghindar dan menghindar. Tidak, engkaulah orangnya, saya yakin. Tuan, apa dan mengapa? Apa kisahnya? Kenapa Tuan mengatakan seperti itu? Maka sahibul kisah
mengatakan, bukankah malam itu kau yang datang ke masjid, lalu engkau berdoa, lalu diturunkan hujan malam itu juga oleh Allah? Tahukah kamu siapa orang yang rebahan di sampingmu? Saya orangnya. Berubah mimik wajahnya. Keesokan malamnya dia datang lagi ke masjid dan dia sholat panjang. Di sholat itu dia mengatakan, ya Allah, aku ketahuan selama ini aku sembunyikan diriku dari manusia. Aku ingin hanya Engkau yang tahu, wahai Rabbku. Tapi aku sudah ketahuan oleh orang lain. Ya Allah, tak ada rasanya nikmat hidup. Kembalikan aku kepadamu. Dan dia wafat. Tidak ada halangan untuk menjadi manusia terhebat di sisi Allah, karena Allah tidak melihat harta. Pusat penglihatan manusia zaman sekarang, Allah tidak melihat jabatan. Pusat perhatian manusia zaman sekarang, Allah tidak melihat tampangmu. Allah tidak melihat rumahmu. Allah tidak melihat jabatanmu. Allah tidak melihat mewahnya mobilmu. Allah tidak melihat bajumu yang indah. Semua itu kerdil. Allah melihat isi hatimu, saudaraku. Allah melihat isi hatimu. Apakah di sana ada cinta untuknya? Atau tak ada? Atau kalau ataupun ada, kecil, dikalahkan oleh harta, dikalahkan oleh tahta, dikalahkan oleh bisnis yang sedang engkau geluti, dikalahkan oleh cinta kepada anak dan istri, dikalahkan oleh aneka ragam dan aneka ragam, wallahi aneka ragam. Namun apabila sudah sampai kepada Allah nanti di padang mahsyar, isi dada itu akan terbongkar atau dibongkar oleh Allah. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Tariq, yauma tublas sarair, pada hari di mana semua yang tak pernah tampak di dunia Allah tampakkan. Dan di antara yang Allah tampakkan, siapa kita sebenarnya, apa isi hati kita sebenarnya. Di situ ketahuan siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Karena takwanya Allah pertontonkan. Tak lagi berada di dalam dada yang tak bisa diketahui kecuali pencipta dada.
ketika itulah tahu siapa orang-orang spesial, siapa orang-orang tak spesial, siapa orang-orang di dunia tak dispesialkan ternyata orang hebat, dan siapa orang-orang dunia yang sangat dispesialkan ternyata orang bejat. Sekali lagi, jangan Anda mengira bahwa beragama ini Anda tak bisa. Wallahi bisa. Dan Anda bisa mengalahkan siapapun orang-orang di sekitarmu. Jangan anggap tak hafal Al-Quran itu artinya tak bisa menjadi orang hebat di sisi Allah. Tahukah Anda Khalid bin Walid tak hafal Al-Quran? Radhiyallahu anhu wa ardhahu.